Selanjutnya diketahui bahwa Anggi memiliki 36 butir telur, lebih banyak dari Zahra. Itu artinya A di sini sama dengan Z ditambahkan dengan 36. Kemudian Lia memiliki setengah dari telur yang dimiliki oleh Anggi. Itu artinya L di sini sama dengan A/2. Dan ternyata Zahra memiliki 10 lusin telur. Artinya Z di sini sama dengan 10 lusin, di mana satu lusin isinya ada 12. Sehingga telur yang dimiliki Zahra adalah 10 dikalikan dengan 12, yaitu 120. Itu artinya banyak telur yang dimiliki Anggi adalah 120 ditambahkan 36, yaitu 156. Dan banyak telur yang dimiliki oleh Lia adalah 156 per 2, yaitu 78. Yang ditanyakan di sini, total seluruh telur dari ketiga anak tersebut. Jadi A tambah L tambah Z, yaitu 156 ditambahkan 78 ditambahkan dengan 120, di mana hasilnya adalah 354 butir telur, yaitu pilihan yang D. Berikutnya diketahui bahwa terdapat 720 buah persegi di dalam sebuah persegi panjang. Itu artinya totalnya ada sebanyak N, yaitu 720. Kemudian diketahui bahwa sebanyak 108 itu diwarnai, sehingga dapat dituliskan di sini yang diwarnai ada sebanyak 108. Jadi yang tidak diwarnai adalah 720 dikurangi dengan 108, yaitu 612 persegi. Yang ditanyakan adalah persentase persegi yang tidak diwarnai. Di sini persentasenya adalah banyaknya persegi yang tidak diwarnai, yaitu ini, 612 dibagi dengan totalnya, yaitu ini, 720. Kemudian dikalikan dengan 100%. Di sini dapat kita sederhanakan, masing-masing antara 612 dan 720 kita bagi dengan 36. Sehingga diperoleh menjadi 17/20. Kemudian kita kalikan 100%. 20 kita coret dengan 100, sehingga ini 5, diperoleh 17 kali 5, yaitu 85%. Jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa beberapa segitiga sama sisi membentuk pola seperti pada gambar ini. Yang ditanyakan adalah keliling dari bangun pada pola ke-20. Untuk pola yang pertama, ini kelilingnya adalah 3. Kemudian untuk pola yang kedua kelilingnya adalah 5. Untuk pola yang ketiga kelilingnya adalah 7. Untuk pola yang keempat kelilingnya adalah 9. Di mana bilangan 3, 5, 7, dan 9 membentuk barisan aritmatika. Dengan suku pertama A adalah 3, dan selisihnya atau bedanya adalah 2. Sehingga suku ke N dari barisan aritmatika ini diberikan oleh A plus N-1 dikalikan B, yaitu 3 ditambahkan N-1 dikalikan dengan 2, yaitu 3 ditambahkan 2N-2, atau sama saja dengan 2N plus 1. Karena yang ditanyakan adalah keliling dari bangun pada pola ke-20, maka kita harus mencari U20, di mana nilainya adalah 2 dikalikan 20 plus 1, yaitu 40 ditambahkan dengan 1. Kelilingnya adalah 41. Jawabannya adalah pilihan yang C. Pada soal berikutnya diketahui bahwa Zaki akan membeli 3 es krim dengan rasa yang berbeda. Jadi terdapat 3 kotak seperti ini. Kemudian diketahui bahwa terdapat 6 varian rasa. Kemudian es krim vanila pasti dibeli
Itu artinya di sini pasti diisi oleh es krim vanila. Jadi ada satu kemungkinan. Kemudian antara rasa stroberi dan green tea harus dipilih salah satu. Itu artinya di sini ada dua kemungkinan. Lalu yang berikutnya, jadi tersisa 3 rasa yang belum dipilih, yaitu coklat, durian, dan nanas. Itu artinya untuk kotak yang ketiga ini ada 3 kemungkinan. Karena antar kotak ini saling terkait, maka banyak kombinasinya adalah perkalian 1 dengan 2 dengan 3, yaitu ada 6 kombinasi. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Kemudian diketahui ada suatu fungsi, yaitu fungsi M, yang didefinisikan seperti ini. Jika N kurang dari 20, maka nilainya adalah N plus 1. Dan jika N lebih besar sama dengan 20, maka nilainya adalah M, N-3. Yang ditanyakan adalah nilai dari M25. Kita akan uraikan di sini. Karena 25 itu lebih besar sama dengan 20, maka kita gunakan pendefinisian yang kedua, yaitu ini. Nilainya sama dengan M dari N-3, yaitu 25 dikurangi 3, yaitu 22. Kemudian, di sini ada M22. Karena 22 lebih besar sama dengan 20, maka nilainya akan sama dengan M19. Di mana 19 ini adalah 22 dikurangi 3. Selanjutnya, karena 19 ini kurang dari 20, maka M19 itu kita gunakan pendefinisian yang pertama, yaitu N plus 1. Sehingga nilai dari M19 adalah 19 ditambahkan 1, yaitu 20. Lalu yang selanjutnya, di sini ada M20, karena 20 ini lebih besar sama dengan 20, maka kita gunakan pendefinisian yang kedua. Nilainya adalah M20 min 3, yaitu 17. Lalu yang berikutnya, ini adalah M17, karena 17 kurang dari 20, maka nilainya adalah 18, yaitu 17 ditambahkan dengan 1. Dan M18 di sini nilainya adalah 19. Menggunakan pendefinisian yang pertama, 18 tambah 1. Dan M19 nilainya adalah 19 tambah 1, yaitu 20. Sehingga nilai dari M25 adalah 20, pilihan yang C. Pada soal selanjutnya yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan genap di antara 10 sampai 2020 yang setiap angkanya berbeda dan angka 0 terletak tepat di tengah. Di sini kemungkinannya mulai dari 10 sampai 2020 itu bilangannya terdiri dari 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Karena yang ditanyakan angka 0 tepat terletak di tengah, jadi tidak mungkin banyak angkanya itu genap. Jadi kita hapus untuk kemungkinan bilangan 2 angka dan 4 angka. Jadi pasti merupakan bilangan 3 angka. Jadi ada 3 kotak seperti ini. Ini untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Karena angka 0 tepat terletak di tengah, itu artinya kotak ini sudah pasti diisi dengan angka 0. Jadi ada satu kemungkinan saja. Kemudian karena diinginkan bilangan tersebut genap, maka untuk kotak yang di satuan ini, kemungkinannya angkanya 2, 4, 6, atau 8. Jadi ada 4 kemungkinan. Dan untuk kotak yang pertama ini, yang jelas dia harus berbeda dengan kotak kedua dan ketiga. Jadi ada sebanyak 8 kemungkinan, yaitu semua angka yang berbeda dengan kotak di sini dan di sini. Karena 3 kotak ini saling terkait, maka banyak kemungkinannya adalah perkalian bilangan di masing-masing posisi, yaitu 8 kali 1 kali 4. Sebanyak 32 bilangan yang mungkin. Jawabannya adalah pilihan yang C.
Berikutnya diketahui bahwa terdapat 120 kata yang bisa dibentuk dari susunan huruf M, A, N, I, dan S. Jika kata tersebut diurutkan mulai dari A, I, M, N, S menurut abjad, ini yang pertama, sampai dengan S, N, M, I, A. Ini abjadnya yang paling terakhir. Yang ditanyakan, kata manis terletak pada urutan kata yang keberapa? Untuk kemungkinan yang pertama, pasti semuanya berawalan huruf A. Jadi kita gambarkan 5 kotak seperti ini. Di sini pasti huruf A. Jadi ada satu kemungkinan. Kemudian untuk di sini ada 4 kemungkinan huruf yang belum digunakan. Kemudian di sini ada 3 kemungkinan, di sini 2, kemudian di sini 1. Jadi banyaknya kata yang berawalan huruf A adalah 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sebanyak 24. Kemudian yang berikutnya, berawalan huruf I. Kita gambarkan seperti ini, 5 kotak. Untuk posisi paling depan pasti huruf I, jadi ada satu kemungkinan. Untuk yang lainnya, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4 huruf di sini kemungkinannya, kemudian di sini 3 huruf karena sudah digunakan 2 di sini, kemudian di sini 2 dan di sini 1. Jadi ada sebanyak 24 kemungkinan juga. Lalu yang berikutnya pasti berawalan dengan huruf M. Mulai dari M, A, I, N, S, kita daftar saja. Kemudian M, A, I, S, N. Lalu yang selanjutnya M, A, N, I, S. Ini adalah huruf atau susunan yang kita inginkan, yaitu manis. Di mana untuk yang berawalan A itu ada sebanyak 24, berawalan I 24, jadi totalnya sudah ada 48. Maka untuk kata manis berada di urutan 49, 50, dan 51. Jadi berada pada urutan ke-51, yaitu pilihan yang B. Lalu berikutnya diketahui bahwa setiap siswa di dalam kelas diberi nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, di mana banyaknya digit atau angka yang digunakan untuk menulis nomor seluruh siswa adalah 101 angka. Yang ditanyakan banyak siswa di dalam kelas. Di sini untuk penomoran yang membutuhkan satu angka ada sebanyak 9 nomor, yaitu dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Jadi sisanya ada sebanyak 101 dikurangi 9, yaitu sebanyak 92 angka yang tersisa. Kemudian untuk nomor yang terdiri dari 2 angka, itu ada sebanyak 92 dibagi 2, yaitu 46 nomor. Di mana untuk nomor ini dimulai dari nomor 10, 11, 12, dan seterusnya sampai nomor 55. Jadi banyaknya siswa di dalam kelas adalah 55 siswa, yaitu pilihan yang C. Selanjutnya yang ditanyakan adalah bilangan yang habis membagi 3 pangkat 105 ditambahkan 4 pangkat 105. Akan ditunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah 7. Dengan menggunakan informasi bahwa 3 pangkat 6 yang nilainya sama dengan 729 itu akan bersisa 1 jika dibagi dengan 7. Sehingga berlaku 3 pangkat 105 ini sama saja dengan 3 pangkat 6 yang dipangkatkan 17 dikalikan 3 pangkat 3. Ini jika dihitung hasilnya adalah 3 pangkat 105. Padahal di sini jika kita gunakan pembagian oleh 7, 3 pangkat 6
sisanya adalah 1 jika dibagi dengan 7. Jadi dapat dituliskan 1 pangkat 17 dikalikan 3 pangkat 3 adalah 27. Seperti ini. Jika dibagi oleh 7. Di mana 1 pangkat 17 adalah 1 dan 1 dikalikan 27 adalah 27. Dan 27 jika dibagi oleh 7 sisanya adalah 6. Jadi 6 modulo 7. Maka 3 pangkat 105 akan bersisa 6 jika dibagi oleh 7. Lalu yang berikutnya, kita gunakan informasi bahwa 4 pangkat 3, yaitu 64, itu akan bersisa 1 jika dibagi oleh 7. Itu artinya 4 pangkat 105 ini dapat dituliskan dengan 4 pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 35. Seperti ini. Di mana 4 pangkat 3 jika dibagi oleh 7 sisanya adalah 1. Sehingga diperoleh 1 pangkat 35 modulo 7. Itu artinya 4 pangkat 105 jika dibagi oleh 7 sisanya adalah 1 pangkat 35, yaitu 1. Seperti ini. Sehingga jika dijumlahkan, 3 pangkat 105 ditambahkan dengan 4 pangkat 105, jika dibagi oleh 7 sisanya adalah 6 tambah 1. Seperti ini. Padahal 6 tambah 1 di sini adalah 7. 7 jika dibagi oleh 7 sisanya adalah 0. Jadi diperoleh 3 pangkat 105 ditambahkan dengan 4 pangkat 105 akan bersisa 0 jika dibagi oleh 7. Itu artinya 7 habis membagi 3 pangkat 105 ditambahkan dengan 4 pangkat 105. Jawabannya adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui bahwa dalam sebuah rapat dihadiri oleh 6 pria. Kita misalkan pria 1, pria 2, pria 3, pria 4, pria 5, dan pria 6. Kemudian dihadiri oleh 4 orang wanita. Kita tuliskan wanita 1, wanita 2, wanita 3, dan wanita 4. Kemudian terjadi proses jabat tangan di mana setiap pria paling banyak berjabat tangan dengan satu wanita. Jadi berjabat tangan atau tidak berjabat tangan sama sekali. Kemudian setiap wanita selalu berjabat tangan dengan hanya pada satu pria. Jadi masing-masing wanita ini hanya berjabat tangan dengan satu pria saja. Kita gambarkan 4 kotak seperti ini. Dan ternyata tidak ada jabat tangan antara sesama pria dan sesama wanita. Yang ditanyakan adalah banyak kombinasi jabat tangan. Di sini, masing-masing wanita hanya berjabat tangan 1 kali dengan salah satu pria saja. Itu artinya wanita 1 mempunyai 6 kemungkinan berjabat tangan, bisa dengan P1, P2, P3, sampai P6. Dan untuk wanita 2, tersisa 5 kemungkinan. Jadi semua pria kecuali yang disalami oleh wanita 1. Untuk wanita 3, tersisa 4 kemungkinan, yaitu yang tidak disalami oleh wanita 1 dan wanita 2. Dan untuk wanita 4, tersisa 3 kemungkinan. Dan karena jabat tangan ini saling terkait, maka kombinasinya adalah perkalian keempatnya, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 360 kombinasi jabat tangan. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D.